seorang yang disebut mualaf. Ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah rancangan Allah. Tidak ada seorang mualaf tanpa ilmu. Karena seorang yang tadinya Kristen lalu mualaf berarti dia menyelidiki. Seperti sebelum saya mualaf, saya belajar dan dibandingkan kitab suci, saya menemukan Muslim yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah sendiri. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mualaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mualaf binaan Mualaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah dijadwalkan, maka setelah kita break sholat maghrib, saat ini kita akan segera belajar dari Tuan Guru Dance yang aslinya dari Manado, jauh-jauh ke Surabaya untuk sharing dan memberikan keilmuannya sesuai dengan apa yang nanti akan beliau sampaikan. Untuk itu langsung saja kita persilakan Tuan Guru Dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala sesuatu dilakukan oleh iman, terpelihara dalam kasih, dikembangkan dalam ilmu. Seorang yang disebut mualaf, ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah rancangan Allah. Tidak ada seorang mualaf tanpa ilmu. Karena seorang yang tadinya Kristen lalu mualaf berarti dia menyelidik. Seperti saat ini sebelum saya mualaf, saya belajar banding-bandingkan kitab suci, Al-Quran. Saya menemukan Muslim adalah agama yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah sendiri. Seperti ungkapan, kita melakukan bukan apa yang dikatakan oleh dunia ini, tetapi kita melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah telah tertulis dalam kitab suci. Saya masuk Islam sebetulnya bukan oleh karena adanya Hagia Sophia. Memang Hagia Sophia dipakai oleh Allah untuk membantu saya, untuk menemukan jati diri saya. Tetapi saya yakini saya masuk Islam karena Yesuslah yang membawa saya. Seperti dalam perjanjian lama itu ada para nabi-nabi. Mereka melakukan
sesuatu dan diteruskan oleh Yesus, dan apa yang dilakukan oleh Yesus dapat ditemukan dalam Al-Quran. Seperti pada saat masuk bait Allah, nabi-nabi terdahulu membuka sendal, wudu, cuci kaki dan cuci tangan. Itu bait Yahudi, di depan itu memang sudah ada tempat untuk pembasuhan. Nah, sekali lagi ini dilakukan oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Seperti dalam kitab suci dia mengajarkan murid-muridnya membasuh kaki, lalu puasa, sunat dan sebagainya. Isa Al-Masih itu sebetulnya meneruskan apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Nah, inilah yang menarik saya sehingga saya memeluk Islam. Hal fisik bisa sirna, tetapi hal-hal rohani itu kekal. Seorang yang dipanggil oleh Allah hidayah berarti ada niat baik. Kebaikan itu singgah membawa dia menyebutkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada seorang yang berada pada calon yang benar tanpa panggilan Allah itu sendiri. Cuma resikonya seperti pengalaman Pak Ustadz Kiai, setelah mualaf banyak rintangan. Seperti saksikan tadi dapat hantaman. Tetapi semakin mengenal hal yang benar pasti banyak rintangan. Seperti saya temui pada saat-saat ini masih mengalir rintangan, hinaan, baik pada WA atau masuk ke YouTube saya, bahkan hinaan masuk ke FB saya. Anda bisa melihat langsung, ya. Ada yang bilang pendeta palsu, ijazah palsu, dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Karena setahu saya ingin mencari kebenaran itu. Saya berikan suatu cerita ilustrasi begini. Seorang petani pada saat dia tanam sebuah benih, maka akan bertumbuh dan kadang-kala diberikan pupuk kandang. Pupuk kandang kotoran. Itulah hidup seorang yang masuk Islam. Rintangan terjadi. Pupuk kandang itulah fitnah. Jadi semakin difitnah, semakin rezeki mengalir dan semakin cerdas. Ada seorang pendeta, dia fitnah begini. Ini disebarkan di YouTube Pak Bombong. Oh, pendeta Danci ini sejak sekolah kita sudah ada gangguan jiwa. Saya tetap istiqomah. Ya. Untuk mengakhiri hal yang saya ingin sampaikan ini, saya akan menceritakan sesuatu. Ada seorang raja, dia memiliki jubah berwarna-warni, dipakainya itu untuk kemuliaannya. Dan demikianlah, ada begitu banyak lembaga atau individual memiliki talenta yang berbeda-beda. Tetapi sesungguhnya ini adalah pemakaian Allah. Cara Allah itu berbeda-beda. Seorang mualaf yang memiliki hidayah setelah masuk Islam, tidak mungkin dia akan menyalahkan kekristenan atau Bible. Kenapa?
Karena lewat Bible itulah seorang yang memiliki ilmu, dia percaya dan yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang terakhir. Kebetulan saya pensiun pustakawan. Selain pendeta, saya pegawai negeri, dan saya sudah pensiun Februari tahun ini. Pekerjaan saya sebagai pustakawan. Ada pepatah seorang pustakawan, buku itu adalah jendela dunia. Dan kitab suci ini merupakan jendela dunia. Segala sesuatu telah tertulis di sini, termasuk para mualaf itu telah ditentukan. Ini hal yang saya sampaikan, dan saya juga bisa mungkin ada ini Pak Bejo, banyak juga dia memberikan inspirasi buat saya. Mungkin ada hal yang dia sampaikan. Kenapa Yesus pun bukan anak Allah dan semua Efraim, Yakub, David, Salomo semua bukan anak Allah? Tidak ada yang anak Allah, tidak ada. Menurut siapa? Menurut Bible. Bible yang mana? Bible yang Yahudi. Loh, ini Bible bukan. Ini Bible. Tapi ini hasil pencurian orang Kristen terhadap orang Yahudi. Orang Kristen curi ini. Ini bukan punya dia ini.